main Pikachu. Ayo fokus dengerin yang lucu-lucu. Seperti biasa kembali lagi di Pachinko Audiovisual. Hari ini dipandu oleh saya, Wang Liangsu. Dan saya Sian. Siapa itu? Kampus di Cina. Di Xianing. Kampus. siapa? Gua ini obat diare. Wang Liangsu. Obat diare, sakit perut dan gangguan pencernaan. Dan hari ini kita bersama David B. Dipandu oleh Bari Inazuma dan Erwin Jupiter. Beatnya bukan motor. Bukan motor. Bukan nama panggung dia Beat, gua Inazuma, lu Jupiter, bukan. Bukan nama motornya masing-masing, bukan. Pengen ngadu lu motor. Beda. Bukan. Beatnya ini kan beat yang di musik gitu loh. Beatbox. Benar. Gitu. Bener berarti David Beat tuh dari beatbox. Benar ya. Jadi berawal dari gua beatbox, baru beatnya tuh gua ambil. Jadi sebenarnya ini sedikit backstory ya. Backstory itu gua dulu tuh punya grup beatbox namanya Beat Boys. Ada grup. Iya, jadi kita bikin grup sendiri gitu. Oh, oke. Jadi isinya gua dan Chandra Leo. Oh, Chandra ya. Iya. Jadi zaman kita satu sekolah by the way ya. Oh Oke. iya. Iya, satu sekolah. Jadi kayak Laurentius Rando nggak diajak? kebetulan tidak satu sekolah. Enggak satu sekolah. Ya. Kita jadi Gazel Beat ya jadi. Terus? Gitu. Habis itu gua namanya David Beat, habis itu ada satu teman kita namanya Adi bertiga. Jadi ada Adi Beat, David Beat sama Chandra, tapi dia nggak ganti beat. Dia tetap Chandra Leo gitu. Ya, dia sebenarnya kalau misalnya kalau mau diganti ya jadi Chandra Beat Chandra gitu. Beat Soalnya kita harusnya. Beat Boys gitu. Beat Boys Oh, ya. gitu. Iya. Nama jelek grupnya. banget, nggak tahu kenapa. Chandra yang bikin nggak tahu. Zaman dulu. Zaman dulu. Ya habis itu beatnya gua ambil jadi David Beat. Soalnya emang gua nggak punya nama belakang. Oh, nama lu berarti di KTP David doang. Iya, David titik gitu loh. Lah Ini sama. Gua Erwin doang lu. Berarti lu kalau di tiket pesawat David. David. sama relate Sama dia juga. Ketahan kan? Ada teman. Ketahan kan? Bener. Itu ke luar negeri ketahan 15 menit lama lah gitu. Pasti nanya Habis itu kayak, tuh anjir. Terus kayak ditanya where from? Gue bilang kayak lu gak bisa baca anjing. Paspor gue Indo itu. Ada burung Garudanya masa lu gak bisa baca gitu. Mr. David. Iya, gue pertama kali lihat tiket pesawat dia itu waktu kita kemana ya, bukan? Ah. Lah Erwin, lah namanya kayak lumba-lumba. Pengulangan. Erwin, lumba-lumba, laba-laba. Pura-pura gitu. Ya emang gitu, nggak tahu kenapa juga. Ya. Iya. Tapi lu ada marga? Ada. Masa marga gue, jadi nama Cina gue lengkap, Chinese name gue tuh lengkap. Tapi nama government gue, nama English name gue itu tuh, gue tanya mak gue, "Mah, kenapa lu nggak taruh ini nama belakang? Lu nggak tahu lu buat hidup gue jadi susah gitu kan?" Terus kata mak gue bilang, iya, jadi waktu mama mau nulis, nggak tahu kayak males aja kepanjangan gitu. Emang panjang, nama lu panjang? Enggak, gue katanya kalau ditaruh nama belakang katanya jadi kepanjangan aja katanya. Kenapa ya? Kita taruh satu kata gitu loh. Satu kata doang ya. Kata dia malas kepanjangan, sumpah. Kata mak gue katanya males ah. Nulisnya masih pakai kuas yang gede itu kali. Oh iya. Yang kayak, tau nggak yang Stephen Chow belajar pakai kuas gede? Kalau enggak ngolesin darah. Nusuk dulu. Susah mas. Tapi nama Cina lu ada? Ada. Boleh disebut gak? Oke, jadi nama gue sebenarnya harusnya David Wong. David Wong. Harusnya marga tuh gue tuh Wong. Wong itu tuh dibacanya tuh Huang kalau dalam bahasa Mandarin. Huang. Kuning. Iya, Jadi iya. sama tuh sama Wong Fei Hung sama Wongnya. Kuning. Huang Fei Hung. Ya, jadi Huang Iya, Fei iya. Hung gitu kan. Nah, nama marga gue tuh Huang. Nama Cina gue mau tahu. Huang mau tahu. Bukan, maksudnya gue tanya mau tahu. Mau. Gua pikir itu namanya anjing. Gua pikir itu namanya. Huang mau tahu. Ternyata mau tahu. Mau tahu. Sorry. Boleh biar mau, tahu. mau. Soalnya gue kan nggak punya. Oke. Gue lagi proses mencari nama nih biar punya. Maksud mencari. Siapa tahu ada yang bisa dicomot-comot terinspirasi. Iya, siap, boleh. Lu ada tapi? Ada gua Oke. Hu Wei Chung. Wei Chung. Iya, Hu, Wei Hu. Chung. Marganya Hu. HU. Ya. Keren. Gue nggak ada. Lo siapa? Huang. Jadi gua itu Huangnya kan kuning. Ah, Huang Wei Chen. Huang Wei Chen. Jadi kayak Wei Chen itu Wei-nya itu Wita atau Wi. Wita itu kayak apa ya? Menjadi besar gitu loh. Jadi kayak Wei. Cheng itu dari Chengkong. Chengkong itu sukses. Jadi kayak sukses yang besar. Itu artinya. Arti namanya. Anjir, lu bisa ya gitu-gitu ngerti ya. Ngerti terus pronunciation-nya enak banget ya Iya. dengernya ya. Kagak gue udah jelek tau sumpah. Gue udah jarang pakai Masa tau sih? di sini. Iya. Tapi buat gue orang awam yang baru denger
bagus lo itu lo. Enggak Iya, jelek. iya. Itu yang masih Oke, fluent dia jelek tuh deh, oke, emak jelek. gua, adek gua tuh masih bagus. Oh. Adek gua masih fluent banget. Huang Wei Chen. Huang Wei Bagus Chen. ya? Bagus Cen ya? atau ceng? Chen. Cen. Bacanya Cheng, tapi tulisannya CHENG gitu, Cheng gitu loh. Ah. Cheng. Tulisannya Cheng gitu loh, tapi kayak bacanya Chen. Cheng. Chen. Oh. Nadanya juga harus gitu kan? Nadanya juga harus Wei gitu, kalau enggak Chen. aneh. Ya kayak ini aja gak sih, lu mix we, orang pasti kayak, "Bang mau pesen mix we" gitu. Itu sebenarnya enggak, bukan mix we gitu. Iya, loh. iya, Bukan iya. miss you, bukan miss you ya, bukan kayak I miss you, Iya. bukan. Yang bener apa? Yang Yang bener benar apa? apa miswe? Miss ya. Misye. 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 Jadi gua tuh kebiasaan, jadi kayak misye gitu loh ya. Ah. Jadi gua kalau gini, "Bang itu mau ke misye," misalnya gua di patokannya misye gitu kan. Iya. Ah, Hah, misye? Misye apa? Terus gue yang kayak, "Oh iya, miswe. mixue." Mereka Iya. taunya mixue, misye, mixu gitu kan. Iya, Ah, Mishu, ah, Mishu, benar. Sebenarnya Mishu. Misye. Mi- Misye. 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 Ada Mi- gini, Misye. Misye. Nah, Gokil gue dong. sebenarnya nggak segitunya juga. Ah. Cuman kalau misalnya gue lagi sama emak gue, lagi sama keluarga gue ngomongnya mixue, gue ditampar. Gitu. Ya, Gara-gara pengen beli es krim doang. ya. Kayak pernah di mall sekali, gue lagi nyantai aja gitu sama emak sama adek gue. "Ma, mau itu nggak jajan Hongtang?" "Apa lu ngomong? Apa, Hongtang?" harusnya apa? Emang Harusnya harusnya apa? Hongtang. Oh, Nada doang. Iya. Karena kan beda arti, Win. Enggak, ini tuh kayak lu tahu gak sih, lu kayak lu tuh ada Anjir. ini kayak permasalahan croissant sama croissant gitu. Croissant. Oh iya. Ya kan? Croissant. Nah, lu kalau anaknya orang Prancis. Prancis tuh bule- kalau ngomong bule lah. croissant ditampar kan. Iya sih. Ya kan, lu mesti ngomong croissant gitu kan. Croissant. Tapi kan lu nggak ke Starbucks tuh kayak, "Mbak, saya mau pesen croissant satu enggak?" Enggak kan. Nggak ada yang gosong di sini, Mas. Eh. Di sini bener semua masaknya. Bukan gosong. Kosong. Oh, enggak kosong. Ada kok, ada. Komunikata malah. Oh iya, berarti masalah nada ya. Iya. Kalau sinfutang, Iya. Sing futang, gue nggak tahu tuh sing futang tuh singnya gimana. itu kan sama minuman futang. juga kan? Iya. Iya, simputan. Gue nggak pernah perhatiin lagi ininya. Oh, Tulisannya. Ya Hansinya gue nggak pernah perhatiin. Iya, iya. Soalnya Oh. gini, gua itu bisa baca tapi kalau misalnya kadang-kadang kan kalau misalnya di luar itu kan stylized banget Benar. kayak gitu kan, kadang-kadang ini apa ya gitu loh. Oke. Oh. Sama gua tuh nggak lancar-lancar banget, gua kayak basic banget lah Mandarin gua lah, gua sekedar kayak bisa Bisa-bisa dikit gitu loh. aja. Ya. Gitu. Gua Lu- kayak baca itu nggak terlalu bisa gua. Lu Cina mana sih? Gua Medan. Oh, Cina Medan. Tapi tetap lah kayaknya sebasic-basicnya lu masih lebih di atas kami kayaknya sih. Bener. Dengan lu bisa aksen-aksen kayak gitu ya kayak. Iya. Enggak, Oh, iya. sumpah. Ya lu les 3 bulan jadi kayak gua kok, aman. Oke, gue les. Ya. Kayaknya enggak 3 bulan deh. Pengen gue pirang dan gondrong. Ya, anjir. Mandarin gua. Katanya bisa jadi kayak dia. Bukan Karena gondrong. lu les 3 bulan jadi kayak gue. Pengen gue. Gondrong Les apa ya? Enggak usah ke barbershop doang anjing. Les apa itu? Hongtang. Hong- Gimana? Hongtang. Hongtang. Jadi hong itu merah kan. Hong Oh. tang itu tuh gula, jadi gula merah gitu. Gula merah. Oh, Hongtang. Misye. Misye. Anjir, gua akan mulai mencoba Misye. itu. Misye. Pesanin misye. Asik. Tangannya mesti My ada, Pak. people. Jangan, Ada, tangannya nggak usah. Tangannya Bisa my gua, people. Bisa gua. Bisa. Enggak, tangannya nggak usah. Mbak, Misye. Bingung dari. Oke, gua akan ingat ini. Gimana? Berarti berarti nyokap bokap pakai bahasa Mandarin, Hakka atau Teochew? Di Gue kalau rumah. ngomong sama mak gua, jadi ini tuh menarik ya. By the way, saya tidak punya bokap ya. Saya cindo rumah rusak saya. Ya, jadi saya tidak punya bokap. Jadi gua tuh keluarga kecil aja, keluarga maksudnya gua sama adik gua sama mak gua. Jadi Bertiga. ini tuh Sama kayak Daus Mini. Ah. Keluarga kecil. Ya. Lah bener. Iya benar. Apa yang salah sih? Benar. Daus Mini juga anaknya satu. Benar, Istri istri sama satu. Daus Mini. Udah. Iya. jadi kalau misal Dosmi nonton stand up, hiburan rakyat kecil gitu ya. Iya, Benar. benar. Diterusin nama dia, guys. Lah, nggak ada yang benar kan Ya yang kan, salah. kan stand up kan di TV hiburan Iya, rakyat. iya. Betul. benar. Huf deh. Oh, terus lanjut, Nah, menarik. jadi ini yang menarik dari keluarga gua adalah karena adik gua itu tuh beda sama gua, lahirnya tuh nggak di sini. Adik gua tuh lumayan gaya lah, hidupnya gaya banget. Lahirnya di Hong Kong. Lahir di Hong Kong. Dia aktenya dia kayak dari Hong Kong. Iya, kayak lagi Emang dari Hong Kong. kayak lagi nggak percaya ya. Iya. Lu lahir di mana? Lahir di Hong Kong. Bener. Bener ini aktenya. Tapi di KTP Dia Hong Kong? belum punya KTP. Dia masih underage ya, underage. Oh. Underage ya. Nah, jadi
Dia itu lahirnya di Hong Kong tapi tinggalnya itu di Shenzhen. Di Cina. Oh. Shenzhen. Nah, nah, Sendirian sama nyokap. sama nyokap gua. Nah, jadi karena dia lahirnya upbringing di situ, dia tuh sekolah inter. Jadi dia tuh Oke. fluent Mandarin udah pasti karena orang Iya. sono jatuhnya kan. Sama Inggrisnya fluent lebih bagus dari gua. Ah. Nah, Indo dia kayak bule. Indo dia tuh yang kayak Oh. aku makan nasi goreng. Tau gak sih? Cinta Laura. Itu ya. Cinta Laura. Kayak lu tau gak sih bule-bule yang ke Indonesia gitu kan? Iya. Aku cinta Camille. Tuh. gitu ya. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Indonesia. Aku suka sate gitu. Kayak bule toksik nggak? Oh, Kontrolku, Ya. kontrolku, hanya kontrolku yang Yang mampu menyelamatkan menaklukkan dunia. Hanya kodol. hanya kontrolku yang bisa menyelamatkan dunia. kekuatan besar. Gila, bro. Suka banget. Anjing emang tuh sih. Bule Jerman itu tuh. Bule Jerman. Bule anjing. brengsek itu Shout lucu out banget. Audience, bro. Audience, lucu banget itu orang, lucu banget. Nah, Berarti nyokap di sana, lu di sana juga? Nah, kebetulan mereka berdua lagi di sini. Nah, jadi adik gua itu tuh kalau ngomong sama gua pakai Inggris, gua ngomong sama gua pakai Hokkien, mak gua ngomong sama adik gua pakai Mandarin. Jadi kalau misal duduk bertiga, itu lucu tuh. Beda-beda. Beda-beda. Iya. Ada dia ngomong lu nggak ngerti. Iya. Iya. Enggak, jatuhnya gini, gua denger mereka ngomong apa, gua paham, tapi Oh. gua kadang-kadang nggak bisa Bingung, jawab. nggak bisa jawabnya. Kadang-kadang gua nggak tahu kata apa yang dipakai untuk ini, gua nggak bisa jawabnya. Gitu loh. Jadi adik gua ngomong sama gua pakai Mandarin, mak gua ngomong sama adik gua sebaliknya. Gua mak gua ya Indo campur Hokkien. Habis itu gua sama adik gua ngomong English full. Bisa gitu ya. Iya. Conversationnya ya. Aneh. Jadi kayak Iya, iya. kalau kumpul keluarga di meja makan tuh bahasanya banyak gitu. Bukan karena kita sosokan. Emang bisanya itu. Emang bisanya itu. Kita nggak ngerti kalau nggak bisa komunikasi. Kok nyokap lu bisa di Hong Kong dah? Iya. Nyokap gue canggih lah gitu loh ya. Robot, nyokap lu robot ya. Canggih soalnya. Canggih dia AI Bandara. Canggih. Chat GPT nyokap gue tata. Nah, jadi nyokap gue itu tuh dia tuh udah banyak keliling dunia lah dari seumuran lebih muda dari gue, dia dari umur 20 tuh emang udah cabut ke Aussie kemana jadi kayak Kerja gitu. kerja. Oh, Jadi kayak cabut kemana, kerja di sini, kerja di situ. Jadi kayak ya bertualang aja gitu loh. Canggih banget. Jadi kayak Iya keren sih itu. jadi keren sering sih. banget mak gue yang kayak pas gua kemarin ini ada manggung gitu kan, gue manggung di Singapura terus atau gue manggung kemana, atau gue bilang ke mak gue aku udah dapat kerjaan nih ke Jepang. Yah, baru ke Jepang. Mama udah ke Italia, udah ke ini seumuran kamu, mama udah keliling 30 negara. Gue yang kayak ya, maaf ya Maya. Keren sih. Ya, sorry ya Maya. Terus lu mau gua apa gitu loh. Lu mau gua keluar gak ada duit gua. Ya kan gue cuma ngasih tahu kalau gue ada kerjaan di Jepang. Iya, gua Bukan kan mau ngebandingin prestasi. Malah Iya, ngadu, tolong lah. anjing. Gitu loh ya. Ini dia nggak bandingin sama tetangga enggak, Iya, bandingin sama dia sendiri. Sama dia Iya. sendiri. Iya, biasa kan Prestasinya gitu kan. banyak. Iya. Ya gitulah. Oh, dong. Berarti pas adek lu lahir, lu di sini. Gue di sini lagi sekolah di. Ah berarti kalau Sendiri. nyokap lu lagi sana lu di sini sendiri dong. Nah, gue di sini tuh sama QQ gue, sama Om, sama kakek nenek gue, mendiang kakek nenek gue. Gitu. Oh, sama QQ ini berarti dari nyokap. Dari Kakak dari ma- nyokap. adik dari nyokap. Oh, Adek adek. dari nyokap. Oh. Gitu. Oh gitu. Complicated lah keluarga gue agak Iya, iya. menyenangkan. Menyenangkan. Bikin hidup gue jadi seru gitu loh. Jadi kayak lu Iya, tau gak sih seru kayak banget, anjir. difficulty hidup gue tuh gue ngerasa kayak kalau lu main God of War kayak give me God of War gitu. Wah, Ya, gitu loh. paling susah, level paling susah itu. Seru. Ya. Anjir. Tinggal di Jakbar lu mah. Tinggal di Jakbar sekarang. Dari dulu pas sama nyokap Kalau dari lahir di Medan dulu, habis itu 3 Oh. SD gue pindah ke Jakarta. Jakarta, tapi tinggal di Teluk Gong dekat Jelambar situ. Oh, Dekat Robi ya, dekat Robi ya. Ya. Enggak, Robi Robi Teluk Cipondo. Gong. Oh, Beda. Nah, habis itu Teluk Gong. gue tinggal di Teluk Gong, jadi lu kalau tau Angke, Iya, Jelambar ya daerah benar. situ lah Teluk Gong. Habis itu gua pindah rumah lagi ke Tangerang, ya ke Kalideres. Nah, di Kalideres habis itu gua sekolahnya juga nggak di Kalideres tapi agak jauh dikit di Poris dulu gua sekolahnya. Poris. Ya, di Oh. Tangerang. Habis itu dari sana sekarang pindah lagi ke daerah-daerah yang tidak mau gue doxingkan ya, di daerah sebut aja Meruya.
Iya. Ya. Nggak mau diceritain seputaran, ketebak langsung seputaran Meruya di mananya. Enggak, Meruya kan luas kan, aman. Iya betul sih, Benar, benar sih, aman, benar, aman. benar sih, luas. benar Aman, sih. aman, aman. Meruya luas sih, ada Esa Unggul. Ya kan? Aman aja. Heeh. Aman. Ada Metro TV, Metro TV kedoya deng jatuhnya. Metro TV kedua ya. Iya. Kedoya jatuhnya. Nah, lu berarti sekarang lebih dikenal sebagai apa nih? Sekarang David Beat nih. saat ini ya orang masih kenal gue sebagai YouTuber karena jatuhnya kan YouTuber. gue Masih masih nge-YouTube gue kan, gue masih streaming. tapi sekarang gue live streaming. Tapi sekarang itu gue dua kaki lah, jadi satu gue live streamer, habis itu satu lagi gue fokus di musik. Gue bikin lagu rap, Iya. hip hop. Kan gue taunya memang lu kan ya dari dulu YouTuber lah ya. YouTuber Dari- benar. Lu bisa dibilang lu generasi YouTuber awal-awal, lu Awal-awal. angkatan awal lah. Ya. Iya dong, bisa dibilang itu dong. Enggak lah, gue wave kedua lah, kedua atau ketiga lah. Kalau misal lu bilang awal banget itu tuh Siapa awal bang? ya awal banget. Bukannya lu ya? Ya, gue wave setelahnya. Gue awal banget itu tuh Sacha Stevenson kalau lu tahu. Oh ya, Itu ya, awal ya. banget tuh. Sacha. Oh, Nah, Sasha Stevenson. nah, Sacha benar. Stevenson tuh awal banget ya bareng sama Andovi gitu-gitu sih. Iya, iya, Nah, iya. gue tuh setelahnya. Oh, gitu. setelahnya Andovi dan segala macam. Gue tuh setelahnya. Jadi pas gue inget banget tuh pas gue baru nge-YouTube itu tuh Andovi tuh baru nge-hit kayak 100.000 subscriber berapa gitu. Berarti Anjir. Chandra Liao pun bukan di awal, wave kedua juga. Chandra itu wave awal. Wave 1 Kalau kan? Chandra tuh wave 1. Oh. Chandra tuh benar-benar wave 1. Iya, iya, iya. Nah, Padahal seangkatan lu sama dia kan harusnya. Iya. Mainnya aja kali Main- duluan mainnya Chandra aja. kali. mainnya aja. Jadi kayak mainnya bareng tapi gue belum nge-YouTube, dia udah nge-YouTube. Dia udah upload video di YouTube gitu. Iya, iya, iya. Bisa masuk ke hip hop dari mana? Ini pertanyaan yang menarik ya sebenarnya. Sebenarnya gue suka hip hop kan dari kecil ya. Dari kecil malah. dari kecil. Jadi kayak core memory gue bahkan kayak gue inget banget waktu gue masih di Medan, emak gue kan balik dari Aussie itu kan, balik dari Aussie habis itu kayak gue masih kecil banget tapi ini core memory. Gue seingat gue dan mak gue juga masih inget memori ini gitu loh. Jadi mak gue balik dari Aussie terus mak gue kayak bawa CD gitu kan, diputerin Eminem buat gue gitu loh. Anjir. Jadi gue ingat banget di TV gue yang kayak liatin Eminem lompat-lompat gitu loh. Terus Tapi belum ngerti pada saat itu. gue belum ngerti. Cuman ini musik, Ya, ini Iya. musik kayaknya enak ya katanya yang paling bikin gue joget tuh hip hop, maksudnya kayak Eminem pada gitu loh. saat itu. Diputerin Eminem, 50 Cent tuh gue yang kayak gini-gini. Diputusin Teresa Teng enggak. Gue yang kayak ya gitu aja gitu loh. Hari-hari juga gue denger gitu kan. Jadi mungkin gue yang masih kecil tuh kayak ini something new gitu loh. Anjir, Dan- funky juga nyokap lu ya. Dan mak gue juga kurang ajar kan, itu kan gak boleh dikasih denger anak kecil gak sih? Iya karena eksplisit kan kalimat kata-katanya harus Gimana? Iya. Anjir. Tapi ngomongin soal musik ini sedikit Ya, membelok dikit nih, Fit. Lu kan kayaknya musik cukup tahu banyak lah ya dan lu soal Yup. Mandarin Hongkong cukup ngerti juga lah. Oke. Tapi lu tahu Jackie Chan nyanyi? Jackie Chan nyanyi tahu. Tuh, lu belum. dengerin? Dengerin? Oh, dengerin. Nah, Tuh, makanya itu, makanya gua memastikan ada orang lain selain lu. lah. Lu nyari duh kan enggak ada Win dia doang ada. Itu diingat lu anjir. Lu tahu Andy Lau nyanyi? Tahu. Oke. Lu tahu The Four Kings gak? Empat raja. The Four King, Andy Lau, Choi Yun Fat, bener nggak? Bukan, salah. Oke deh kalau salah. Nih, lu Google The Four King. Siapa? Siapa itu? The Four Ya, King. The Four Itu King. gua enggak tahu. Four King Hong Kong. Nih, gua juga sambil Google deh. Four. Siapa tahu Tata bukan Four King ya, Tata Foreplay gitu, nggak tahu juga gitu. The Four King Hong Kong. Nih, gua. Nah, For Heavenly King. Four Heavenly Kings. Andy Lau, Aaron Kwok, Jackie Jackie Cheung, Cheung, sama Leon Lai. Leon Lai. Tahu nggak kenapa disebut The Four King? Aaron Karena- Kwok gue tahu, Jackie Cheung tahu, Leon Lai gue nggak tahu. Nah. Kenapa disebut The Four King? Karena mereka berempat yang mendominasi seluruh bidang entertainment di tahun 90. Oh. Jadi mereka acting bisa, Iya. ganteng juga iya, Model Nyanyi iya ya. model iya, Oke. nyanyi juga oke, Oh, alah. fisiknya juga tak terkalahkan. Oh ini Leon Lai tahu. Jadi gua. intinya kayak lu bayangin Jeffrey Nicole ada 4 lah gitu. Iya 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 Gitu. iya. iya. Ya. Dan Jeffrey Nicole kebetulan bisa nyanyi gitu. Oh, atau mungkin gini kayak ada Reza Rahadian, Nicola Saputra, Iya. siapa lagi yang ganteng? Iya. Siapa? Ya itu Jeffrey Itu. Nicole. Jeffrey Nicole Nah, lu bayangin mereka itu tuh mendominasi mendominasi, semua. mereka tuh acting doang. Lu bayangin Ah. mereka bisa nyanyi, bisa joget, bisa Iya. dance gitu kan. Anjir. Modeling. Udah kelar, Bro. Oh, Gitu loh. Iya iya iya. Bikin grup mereka. Bikin grup WhatsApp mungkin waktu itu. belum. Dan WhatsApp juga di ban kan kayaknya. Oh kalau di Hong Kong nggak, di Oh, Hong Kong nggak. enggak. Di Hong Kong nggak bener. Line grup berarti ya. Iya, iya. Enggak tahu gua. WeChat. Grup WeChat benar ya. Grup WeChat masuk Grup akal WeChat. karena WeChat boleh. Oh, Ya. tuh tahu. Iya, lu gua. tahu ya gitu-gitu ya. Anjir. Lu- Cukup ngulik ya.
nggak ngulik sih, kayak dari kecil aja gitu. Oh iya, Nyokap dari, dengerin, kelihatan ibuin sih aja. dari kecil Dengerin. kayaknya terpapar gitu-gituan ya. Dan jatuhnya kan gue kan sebenarnya kan juga terkenal lumayan wibu ya, karena Iya. tapi orang-orang tuh banyak yang nggak tahu kalau misalnya komik pertama yang gue baca tuh bukan manga, bukan One Piece, bukan Naruto gitu kan. Yang gue baca awal-awal tuh bahkan bukan Arale gitu-gitu loh. Terus? Bukan Dragon Ball. Yang gue baca tuh komik Hong Kong dulu. Apa komik Hong Kong? Mr. apa Q. kayak? Yang ya Master Q. Master Q, Master Q. Master Ya, Q. sama Master Q itu satu, tapi yang gue baca awal-awal ya itu Doraemonnya gue tuh Master Q benar. Ikkyu-san. Ikkyu-san Jepang. Itu Jepang. Jepang ya. Master Q atau sebutnya Laufutsu ya. Laufutsu. Atau yang gue baca awal-awal tuh ini Dragon and Tiger Heroes. Oh. Long Human. Itu tuh apa ya, perguruan naga dan harimau. Itu yang gue baca tuh. Karya Tony Wong. Nah, Tony Wong. itu yang gue baca dulu. Anjir. Ini komiknya rada-rada Lawas sih, ini mah lawas ya. Silat-silat Komik gitu loh. silat Silat ya? zaman dulu. Nah, nih Tony Wong. Nah, Tony Wong itu disebut sebagai bapak komiknya Cina, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Oh, masuknya Hong Kong ya? Iya. Nih. Nah, kayak gini-gini nih yang gue baca. Alah. Oke, Tiger Wong. Nah, Iya, Tiger Iya, Wong pernah dengar. serial Tiger Wong pernah denger sih. Nah, dia di sana lebih terkenal dari Eiichiro Oda di sana. Iya. Kalah Pasti Eiichiro sih. Oda di sana gitu. Pasti sih. Pasti sih sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah, gue sekarang kadang-kadang masih baca. Soalnya masih lanjut terus soalnya. Oh. Gokil juga ya. Berarti emang selain ya oke mungkin orang tahu lu wibu tapi ternyata pengetahuan lu soal Cindo-cindoan Cina-Cinaan ini cukup dalam lah. Iya anjir. Di Nggak atas disengaja rata-rata ya. lah, di atas Iya. rata-rata mungkin ya. Cindo pada umumnya. Iya. Nggak disengaja sih sebenarnya sih. Nggak disengaja. Soal upbringing gue aja. Iya, ya, Kayak- lingkungan gitu, Kayak keluarga. QQ gue punya komik itu gue baca gitu loh. Gue kan jatuhnya kan gue masih kecil kan. Gue makan apa yang dikasih aja gitu. Iya, iya, iya. Makan apa yang tersuguhkan. Yang tersajikan di rumah ya itu ya gue makan itu gitu loh. Bukan makan bukunya ya. Gue Iya. makan Kecuali lu rayap. Iya. Kalau rayap lu makan buku. gue grogotin gitu kan. Oh, dari kecil berarti udah dikasih suguhan musik rap kayak gitu. Iya. Nah, memulai pertama kali Memulai pertama kali sebenarnya tuh gue belum lama ya. Gue tuh sebenarnya anak baru kalau misal di musik. Di musik ya. Tapi kalau misalnya lu tanya gue pertama kali mulai-mulai ya gue udah lumayan lama. Sebenarnya selama gue nge-YouTube zaman-zaman dulu banget, itu tuh sebenarnya gue tipis-tipis tuh kayak udah bantuin temen gue nulis. Oh. Habis itu sebenarnya udah kayak bikin lagu, gue taruh di SoundCloud tapi gue private gitu. Oh, Kenapa? Kayak malu aja gitu. masih malu. Kayak, takut dibully. habis itu gue cover lagu siapa, habis itu gue taruh di SoundCloud gitu, habis itu gue private gitu. Atau ada yang gue publish tapi nggak pernah gue promo gitu. Maksudnya kayak tipis-tipis aja. Maksudnya ini tuh pikiran gue untuk side hobi gue aja gitu loh. Jadi bukan gue nggak pernah mikir kayak gue pengen jadi rapper gitu, enggak. Gitu. Habis itu kayak suatu hari tiba-tiba gue kesambet apa gitu kan, ya udah gue iseng aja debut gitu kan. Pas gue debut kebetulan pada saat itu gue lagi ketemu sama founder dan juga CEO dari Saniter. Jadi Saniter tuh label yang menaungi Hindia, Fizz dan lain-lain segala macamnya gitu loh. Nah, habis itu kayak distribusi kita aja, rilis di kita aja di Saniter. Ya udah, gua rilis satu lagu itu pada tahun 2022 kalau gua nggak salah ingat ya. Habis itu habis gua rilis, rupanya responnya bagus sekali. Nah, responnya bagus sekali. Ya udah, gua lanjutin aja sampai sekarang gitu. Karena soalnya jatuhnya tuh orang-orang tuh ngerasa kayak lu represent banget. Karena kan gua nge-rap juga tidak full dalam bahasa Inggris karena Inggris gue juga nggak sebagus itu. Jadi gue mix kan dengan bahasa Indo. Nah, habis itu ketika gue mix dengan bahasa Indo gue kan ada logatnya sedikit kan. Iya. Nah, ada logatnya meskipun udah gue hilangin tetap aja nggak hilang gitu kan. Nah, ada logatnya. Habis itu gue juga mix pakai bahasa Hokkien. Nah, jadi orang-orang kayak anjir nggak ada nih rapper. Pembeda benar. Ya, rapper Hokkien. Bukan karena gue pengen jadi tambahinnya biar jadi USP gitu. Enggak juga. Biar jadi unique selling point enggak juga. Tapi emang gue nyamannya tiba-tiba gue nulis kayak gitu. Ya udah. Ya udah jadi Mengalir kayak gitu. dengan sendirinya Mengalir aja dengan berarti. gitu. Soalnya waktu gue kecil gue juga sempat dengerin rapper Hokkien juga. Ada. Siapa? Jadi 20 tahun lalu ada satu rapper Hokkien sebenarnya di Indonesia. Dia dari Medan juga. Ada Di Indonesia? Iya, namanya Davius, iya. Jadi dia itu tuh bisa dibilang senior gue lah. Jadi bisa dibilang selama belasan tahun tidak ada lagi rapper Hokkien yang muncul selain gue, gitu loh. Secara data nih ya. Iya, Jadi iya. dari Davius kosong lama banget baru muncul gue. Gue ada generasi dia langsung. Dan gue juga kenal orangnya sekarang. Sekarang dia udah jadi bapak-bapak yang sukses ya. Udah jadi bapak-bapak yang sukses. Anjir. Oh, ada ya. Gitu. Baru tahu nih gue gini-ginian. Iya. Soalnya kan kayaknya ya rap hip hop tuh kayaknya kulit hitam sekali kan. Benar. Walaupun keresahannya sama sih melawan penindasan yang mana
Ya kita kan sering lah cukup ditekan-tekan ras-ras kita ini. Benar. Tekan-tekan gitu. Iya, Pijet. gitu. Tekan-tekan. Balik sekarang depannya. Iya. Udah, Udah maaf, jangan Om. diterusin, jangan diterusin anjing. Gue lagi ngeliatin dia mau arahin kemana nih. Mulai dari cover-cover pas SMA tuh. Ya cover-cover gitulah. Tonghua pernah di cover. Kalau saya kita ngomongin hip hop ya. Itu bukan hip hop. Boyen mention. Pastilah pernah apa. Kalau di hip hopin jatuhnya remix. Iya lagi. Tonghua remix. itu. Berarti angkatan-angkatan Meteor Garden ngikutin lah lu. Ikutin. Itu Iya wah, kan? itu best banget sih Meteor Garden sih. Iya. Gue ikutin banget. Ulio. Liu juga. Tuh, anjing. Liu Gue juga. gak bisa ikutin. join nih percakapan ini. Itu pas SD kalau Liu ya. Iya, jangan. Pas SD. Lu angkatan berapa? Tahun berapa lahir? Tebak. Kalau tahu Ulio harusnya 90 awal. 89 90. Salah. Berapa angkatan? Gue 94. Serius lu? Hah? Iya, gue 94. Tapi lu tahu gitu-gituan. Itu masalah keluarga sih ya. Ya, Iya, itu masalah betul. tergantung lingkungan. Iya lingkungannya bener Iya, sih. iya. Soalnya gue nggak dapet tuh. Gue Teresa Tank udah paling umum di rumah gue. Itu paling pop di rumah gue Teresa Tank. Itu pun bokap yang nyetel. Sama gue tuh mainnya sama yang lebih tua-tua dulu. Soal dulu kan gue mainnya di Oh. warnet gitu kan. Jadi kayak banyak Asik. Lu Orang-orang main apa bagus dulu di warnet? Banyak gua. Gunbound gue main, Get Amped gue Get Am main. anjing Get Am. Get Amped gue Get main. Ampet iya Get Tangnya gue main, RO gue main dari zaman masih gocok voucher. Gosok voucher harus main. Iya. Loginnya harus pakai voucher Pakai bener. voucher. Setelah itu kan baru ada free to play kan, Iya. game-game bikin free to play Terus itu semuanya. Dota rumahnya masih 3. Jadi gue main warnet dari zaman itu. Dota awal-awal tuh. Terus gue main Audition Dance. Dance. Nah, Dance dulu kan sarang Cindo tuh kan. Betul, Bener. betul. Temen gua Nah. buset yang Cina main Dance semua. Itu. Iya. Sama Battlefield. Ya, itu Bumble coy gue. Iya bener. Bener anjing. Bener, Audition itu adalah Tindernya zaman dulu. Iya. Bener. Itu Tindernya Cindo Itu coy. yang cewek-ceweknya juga pada main gituan Bener. tuh. Itu kayak semuanya mojok bikin satu room berdua terus main. Iya, Iya. cecetan. Anjing. Sampah banget. Iya bener. Gue dulu ikutan main audition cuman emang karena teman gue bilang dapat cewek, Nah, ikutan. habis itu tukeran Friendster kan. Iya. Kan? Terus wall to wall. Bener. Bukan wall to wall. Testi. 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 Wall to wall Wall to- Facebook. Facebook awal-awal. Facebook. Anjir. Iya. Gue dulu mainan, gue main itu doang sih Pak. Auto Jam. Auto Jam main. Tahu nih gua. Anjing bocah warnet. Iya. Pang ya. Lu kuliah di mana? Gue kuliah. Binus. Gue kuliah 2 kali. Jadi gue ini aneh lah. Jadi gue kuliah di Ukrida. Ukrida. Yang pertama. Kalau dekat CL bar. Oh iya bener, Ya, deket sebelahnya bukan sebelah Untar beda ya. Deket Untar. Dekat Dekat Untar. Untar, bener. Benar. Ukrida Sebelum tuh yang CL. nempel sama Smuki. Hah? Yang nempel sama Smak 1. Enggak tahu gua, enggak tahu. Oh ya udah, ya intinya itulah Iya, Ukrida. iya. Nah, Ukrida 2 ambil teknik sipil. Oh. S1. Enggak. Habis itu semester berapa ya? Oh enggak lanjut. Enggak lanjut, gue DO. Oh. Gue semester berapa, gue mendeokan diri lah, gue cabut itu semester semester berapa gue? Semester 3. Enggak cocok apa? Enggak cocok. Jadi kayak Ternyata. semester 3 gue cabut, tapi gue rebel banget, gue cabut gak bilang orang tua gitu loh. Orang tua taunya lu masih kuliah. Masih Tau ya, Kuliah. gue masih kuliah, tapi gue tuh ngantor gitu loh, sambilan ngantor. Oh sambil ngerti. Sambil kerja, jadi ngumpulin duit untuk pindah jurusan, untuk pindah kampus. Pindah kampus. Kerja apa? Gue kerja gado-gado lah, gue serabutan. Jadi kayak gue ngajar private terus juga, gue ngajar private matematika, fisika, kimia, gue ngajar. Oh berarti lu pinter dong Pinter. matematika, fisika, kimia. Kebetulan aja gue dulu anak IPA juga, jadi kayak gue Ah. entah Ya kenapa paham lah. ya paham lah. Dan buat gue pada saat itu tuh pelajaran sekolah buat gue tidak terlalu susah. Benar. Buat gue. Maaf ya, maaf saya potong. Ketika lu bilang tidak terlalu susah, terus dia bilang bener-bener tuh apa maksudnya apa? Lah benar tidak terlalu susah. Buat siapa? Buat dia. Oh, kan bener gua. Iya sorry makanya gue mastiin aja. Soalnya dia ngomong nggak buat gue tidak terlalu bener-bener tuh kayak gue pikir buat lu. Lah, Oh. kan gue pernah guru bimbel juga, Bar. Serius? Lah? Oh, yang muridnya tahu lu pernah nggak naik kelas nggak?
Kok lu bisa membranding diri lu guru bimbel? Tahu nggak dia backstory lu? Iya kan nggak perlu backstory itu. Pak. Oh iya. Masa lalu adalah masa lalu. Dia rebranding. For you and for me. Benar. Oh pernah guru bimbel? Pernah. Gue baru tahu nih anjing. Lah, bukannya gue pernah cerita? Enggak, lu gak pernah cerita anjing. Bimbel matematika gue. Keren banget. Sumpah demi Tuhan. Buat bocah-bocah SD. Tapi kan ya makanya Iya, gue betul bilang secara pelajaran akademis ya kayak gitu-gitu aja. Kalau Ya. matematika SD mah bisa lah semua kayaknya gitu. Nah, Oke. gua Sorry. ngajar sampai SMA sih. Oke. Beda, Win. Iya deh, lu menang tapi gini, deh, lu gini, menang gini. deh. Iya, Enggak, iya. enggak, gini. Untuk membuat perasaannya lebih baik, kalau sekarang gue disuruh ngajar, mungkin gue udah lupa semua. Sekarang disuruh ngajar, gue udah banyak lupa. Gak usah sok menanda gitu. Udah malas. Gak apa-apa, dia juga udah pasti lupa. Dia pasti lupa. Pasti lupa. Yang SD kan lupanya. Kan? Iya. Lupa dia. Matematika SD lupa dia. Terus Ya. ngajar-ngajar ngumpulin duit buat Ngumpulin pindah duit, jurusan. udah pindah jurusan. Sama gue ngajarnya juga, ngajar private tuh asik banget gitu loh, membawa predikat gue teknik sipil tuh asik banget. Oh. Jadi pasti gue dapat muridnya tuh yang bayarannya tuh gede. Maksudnya kayak bokap nyokapnya tuh pasti mau bayar tuh gede Iya, karena iya. gue Karena teknik sipil. percaya lah. Iya. Ini anak teknik Dan gitu. teknik dan IP gue lumayan bagus lah. Saat IP gue itu. IP gue lumayan bagus dan gue dapat beasiswa juga. Yang di Ah. terakhirnya, IP yang di terakhir. Iya, IP terakhir gue lumayan bagus. Ah. Itulah yang lu bawa. Itu yang gue bawa, sama kebetulan gue dapat beasiswa juga di teknik sipil sampai lulus. Nah, Oh. gue dapat beasiswa. Jadi gue yang kayak dengan bermodalkan ini gue punya beasiswa teknik sipil dan gue juga IP-nya tinggi. Terus gue yang kayak ya dibayar gede lah per bulannya. Terus tapi ngajarnya juga rada bangke. Gue pikir kan ngajar anak-anak tolol yang nggak tahu pelajaran. Gue pikir gitu kan. Rupanya gue ngajar anak penabur, ngajar anak Cambridge gitu kan, yang kurikulumnya Cambridge. Gue yang kayak fuck, gue juga Gue gak ngerti ini anjing. Kayaknya gue yang perlu belajar nih. ini ngajarnya juga berat gitu kan. Ya Pasti penyesuaian dikit berpikir aja. kritis dong Iya. anak-anak itu. Ya penyesuaian dikit aja lah, penyesuaian dikit. Soalnya kan gue juga background gue kan teknik sipil, dan memang teknik sipil tuh different level lah. Iya. Maksudnya hitung-hitungannya lebih berat kita daripada ini, jadi kayak ini kayak slow aja Iya, buat ada. gua Iya, pada saat itu. Kalau Ah. sekarang gua udah goblok ya. Jadi lu jangan kayak ketemu gua, "Bang, hitungin ini kok." Lu kira gua Jerome Pauline, bukan. Ya. Gua bukan Jerome Pauline ya. Ya. Oh bukan. Jadi lu pikir, produsernya ngundang Jerome Pauline. Abis lu ngomong jago matematika, Enggak. gue pikir semua orang Enggak. jago matematika. Enggak. Ya, Jangan, ya, jangan ya. tes gua sekarang, gua udah goblok. Ya. Oh gitu, berarti sempat gitu-gitulah ngajar. Ngajar, abis itu gua kerja kantoran, kerja di kantor advertising. Tapi Ah. ternyata pas gua masuk advertisingan ternyata. Oh tahu gue. Rupanya tisingan rupanya. Iya, Jadi iya. rupanya gua bukan advertising tapi gua jualan voucher di mall, tau nggak? Iya tahu gue. Tahu. Jadi kayak lu tau gak sih, buku 100.000 Iya, yang disumbangin iya. 10.000. tahu gue, Gue tahu pernah gue. ditawarin. Wah gila, gue dalam 1 bulan pertama gue langsung jadi best sales gue. Oh iya. Iya. Oh berarti kemampuan public speaking lu Iya. jago dong. Kemampuan menipu gue kayak itu. Udah gua alusin cara ngomong. Menipu. Ya, enggak menipu lah ya, gue nggak tipu. Maksudnya kayak banyak yang sering kayak orang jualan pada saat itu, teman-teman gue itu tuh nggak kayak 100.000-nya itu tuh didonasikan 10.000. Iya. Pusat kecil banget di bawah kan. Ah, Itu iya. tuh nggak diomongin sama mereka. Iya. Tapi kalau gue selalu omongin. ya Gua lu tuh jujur. tahu lah, lu tahu cara unique sellingnya di produk ini, ini lu voucher. tahu cara jualnya. Iya, gue tahu cara jualnya. Jadi bisa dibilang ya gue belajar canvassing di sana. Habis itu nyambi juga jadi agen asuransi gue. Oh. Jadi kayak gue tuh, lu kalau nonton Hometown Caca-Caca gitu kan, ya kan yang Hong Bangcang itu gua benar-benar semua gue kerjain lah, apapun yang bisa gue kerjain. untuk Bukannya ngumpulin hometown Caca ya, cuman 2 kan Cacanya? uang. Caca-Caca ada 3. Oh 3 ya? 3. Oh, Hometown. 3 ya? Caca. 3 ya? Ini Tiga. Korea banget nih, ini Korea Wih banget. gila. Baru pulang dari Korea dia. Lu serius gak sih? Baru pulang dari Korea. Ngapain? TKW. Udah gila lu. Ngapain TKW di Korea? TKW. Enggak, dia nih Korea banget. Wih. Fit. Korea Korea holic banget dia. dia. Keren Bukan banget. Korea holic namanya. Koreaholic aja. Bukan Korea holic. Anjir, itu kayak malicious gitu. Oke. Oh. Terus akhirnya pindah jurusan apa? DKV, Di kafe di animasi di UMN. UMN. Makanya masuk lah itu dengan youtuberan lu itulah ya. Karena Nah. di kafe kan irisannya dengan itu Iya. kan. Produksi video, Hmm. visual. Nah, tapi gue udah main sama anak-anak yang di sana. Sebenarnya gue udah main dari sebelumnya, karena gue sama Tommy Lim satu komplek. Oh, Gue sama Tommy Chandra Lee. beatbox bareng. Iya, Jadi iya, kayak iya. intinya sebenarnya pas gue masuk ke sana, gue kan jurusan gue beda juga sama mereka kan, dia animasi kan. Jadi sebenarnya gue nggak sering itu main sama mereka juga gitu loh. Paling ketemu di kantin kayak gitu, ketemu di kantin gitu doang gitu loh. Terus makan bareng, mereka ada kelas, gue belum. Terus kadang-kadang gue lagi makan, mereka David tuh datang gitu doang. Sebenarnya gue
Gue Iya, nggak iya. masuk UMN karena gue pengen nongkrong dengan YouTuber gitu, nggak Oh, gitu. iya dulu ada sebutannya UMN tuh kampus YouTuber ya. Iya. Iya, jadi bukannya karena kesana gue kayak YouTuber gitu, nggak sama sekali. Karena gue pengen ya animasi pada saat itu yang gue tahu, yang kayak Sabi di sana gitu kan. Oh, berarti lu senang animasi? Seneng kan, memang gue dari kecil itu tuh gue punya mimpi ya, gue ingin menjadi komikus gitu. Oh. Ya, saya ingin menjadi komikus. Habis itu Berarti lu bisa gambar? gue gambar. Gue jadi sebenarnya channel YouTube gue kalau lu oldest gitu kan, tas lu short itu tuh speed drawing dulu. Oh, Gue tuh gambar-gambar dulu, speed drawing dulu, ilustrasi. Gue main DeviantArt kalau tahu dulu. anjing DeviantArt lawas Ya. banget tuh. Ya jadi kayak gue gambar-gambar dulu, kayak gue keluar, impian gue adalah gue lulus dan gue menjadi komikus atau konsep artis atau apapun itulah gitu. Yang penting ilustrasi, gue mikirnya gitu. Oh, berarti emang minatnya ke sana Minatnya ke awalnya. sana, makanya gue masuk animasi kan gue pikir kan. Ah. Nah, tapi di perjalanan tiba-tiba gue karir YouTube gue take off. Habis itu gue juga secara persona gitu segala macam, rupanya cuan nih Iya, gitu kan. iya, keangkat lah. Iya, keangkat. cuan nih kayak. Ah. Habis itu kayak pada saat itu kan DKV kan tetek bengeknya banyak mesti dibayar kan. Iya, betul, betul. Jadi kayak beli inilah, beli kanvas Iya. lah, beli apa. Jadi pada saat itu kayak counterproductive. Gue kerja, duitnya gue pakai untuk kuliah, kerja dipakai untuk kuliah, yang gue juga nggak masuk. Habis itu gue ada mata kuliah yang fail satu gara-gara absen, gara-gara gue mesti keluar kota untuk nge-MC. Gue yang kayak aduh gimana Tuhan gitu kan. Terus gue yang kayak pada saat itu gue pikir kayak ya guys, you know what gitu kan, ya kayak hidup harus realistis gitu kan. Ya udah gue caps gitu, ya udah. Oh. Jadi lu bayangin ya, gue udah nipu orang-orang rumah gue. Kalau gue kerja, abis itu pas ketahuan gue digampar gitu kan, abis itu gue pindah kuliah, tau tuh kuliah cabut lagi, gue digampar 2 kali gitu loh. Oh. Gitu. Oh, UMN nggak selesai juga. Enggak Nggak selesai gara-gara juga. itu udah Jadi baru semester dapat 5 duit, cabut. kerjaan. Udah pegang duit soalnya. Iya, Udah pegang duit dan jatuhnya gue juga memang orangnya mungkin karena dulu gue tuh basicnya sales karena ya yang gue Jual jual voucher voucher lah, agen asuransi lah. Dulu gue pernah jadi sales mesin absensi jari, tau gak sih? Oh, iya, 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 iya. Fingerprint gitu. Ya gue jadi salesman itu, terus gue dulu pernah kerja di Carrefour juga. Jadi kayak basic gue tuh ngomong. Jadi karena gue orangnya lumayan sering bacot, jadi kayak banyak koneksi Iya, di iya. kampus yang emang udah gue libas gitu loh. Selama 4 semester, gue kayak ngerasa gue untuk koneksi tidak ada lagi yang gue cari di sini. Gitu loh. Jadi apalagi nih gue di sini ngapain? Di sini tuh gue ngerasa kayak tampaknya aman deh gitu loh kalau gue cabut sekarang. Gitu. Lu udah punya modalnya lah untuk cabut nih. Nah, udah punya modal untuk cabut. Soalnya pada saat itu pun gue tuh udah sering ke studio game lokal. Dan itu berarti udah YouTuber dong? Udah YouTuber. Udah YouTuber kan? Udah YouTuber, tapi gue udah maksudnya sering banget kayak mampir ke studio game lokal untuk ngobrol, mampir ke studio animasi untuk ngobrol. Maksudnya kayak dan beberapa ada yang kayak Fit nanti kalau lu lulus magang kita ya gitu-gitu, udah gitu-gitu. Tapi saya tidak lulus ya, saya tidak magang Anda gitu ya. Jadi saya caps gitu kan. Nah, Kalau lu lulus magang di kita ya, tapi saya nggak lulus. Ya, tapi Boleh saya nggak tetap magang? iya. Saya nggak lulus dan tidak magang juga, soal studio rungkat gitu. Nggak lanjut studionya. Jadi kayak ya gitu. Jadi pada akhirnya juga sekarang ini pun kan ya akhirnya kan gue kerja di entertainment, kita Ya. beririsan dengan banyak skena lah ya. Betul. Jatuhnya kayak kadang-kadang ada kayak job animasi, gue lempar kemarin ke dosen gue gitu loh. Gitu. Yang ngajarin lu dulu. Yang ngajarin gue dulu, malahan gue lempar job gitu loh. Tapi ini bukan flex ya, tapi maksud gue ini tuh jatuh ya gue suka aja bagi-bagi job gitu. Betul, maksudnya masuk ke gua juga nggak bisa ngerjainnya. Iya. Mending gua kasih yang gua tahu Iya, dia gua- bisa, iya, capable gitu. Iya, iya. Ya sama lah, komika juga sering kan Iya, lempar iya, job iya. gitu kan. Sering. Gitu. Jarang sih. Kalau gua dapet, gua bisa. Gua yang kerjain. Ya, kayak apa job bisa gitu. Bisa ngelukis. Bisa. Terus langsung anak-anak ada yang bisa ngelukis kayak. Nah, kebayang emang suka gitu, suka ngoper-ngoper Iya. sama. Nah, berarti orang tua lu nggak ada batasan tuh soal profesi lu itu. Kayak masuk ke Sampai muncrat gua. masuk ke dunia kayak gini kan. Gua ngomong sampai muncrat gua. Wah, sorry banget ya. Wah, batasannya banyak, Bro. Iya kan, maksudnya nyokap lu termasuk yang Cina Toto gitu nggak? Nyokap gua lumayan slow. lumayan Nyokap slow. mungkin karena nyokap gua dari kecil itu dia sudah Ya, cabut keluar-keluar. berpetualang itulah ya, lebih berpetualang. luas lah ya. Dia lebih open minded gitu. Iya, kan. open minded. Lebih open minded. Jadi dia juga maksudnya kayak
cabut saya ke Aussie kemana-mana, jadi kayak dia lebih open minded, lebih kayak ngelihat pekerjaan ternyata di luar ini banyak loh. Banyak, gak cuma itu Ya, aja. ternyata pekerjaan rupanya di sini tuh udah maju loh, orang bisa hidup dari seni. Iya benar. Jadi nyokap gue lebih oke lah. Yang penting asalkan gue happy. Tapi sisi keluarga yang lain tentu saya tidak. Keluarga dari nyokap Keluarga nih. besar. Keluarga besar. Keluarga inti lah, Iya. keluarga dari nyokap gue pasti kan. Bapak gue ya fuck gitu. Wih. Kayaknya nggak nonton juga sih. Nggak nonton juga sih. Saya kalau nonton Fuck lu om. Gue ikutan aja. Itu next Carlos kalau itu. Ini mantap cuy gitu. 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 Jadi apa dari keluarga besar yang kayak ngapain sih David begini-begini sih? ya sesimpel kayak Kenapa nggak nerusin tokonya si standar kan? Standar. makanya pertama kali gue masuk teknik sipil. Ya karena kayak kamu jadi insinyur, kamu kaya gitu loh. Kamu pokoknya insinyur, kalau nggak dokter deh pokoknya gitu loh. Atau kamu jadi pengacara kayak hukum gitu loh. Ya gue pilih yang pada saat itu gue paling enjoy dan gue bisa, ya teknik sipil, hitung-hitungan. Gue nggak enjoy banget tapi gue bisa gitu loh. Paham lah. Gitu loh. Jadi pada saat itu ya gue ngejalaninnya tanpa passion gitu loh. Habis itu di satu titik gue ada satu film yang merubah hidup gue. Apa tuh? Film Three Idiots. Jadi film Three Idiots tuh yang benar-benar kena ke gua tuh, yang kayak lu belajar jurusan ini seumur hidup, lu lulus, habis itu lu akan ngerjainnya seumur hidup dan lu nggak suka, gitu loh. Lu mau. Habis itu kayak tenang aja, lu jangan mikirin lu nggak bakal sukses, lu pursue excellence, success will follow. Terus gue yang kayak ini dia nih. Pas gua nonton film itu, gue kayak, lu tau kan lu naik motor, kan gue tiap hari naik motor kan. Dan lu pernah nggak lu tuh yang rutinitas lu terus-terusan gitu-gitu terus. Ya, Nah, jadi gue habis nonton film itu tuh gue belum tahu mikirin, gue cuma yang kayak, ini mantep nih, tapi gue belum tahu mikirin. Habis itu gue ya biasalah bangun pagi naik motor ke kampus, habis itu tiba-tiba suatu hari gue yang kayak di atas motor, gue yang kayak, kapan gue di atas motor? Autopilot. Karena udah terlalu sering rutinitasnya. Ya, autopilot. Gue yang kayak Iya. pas autopilot gitu gue yang langsung minggir dulu ke kiri, gue yang kayak, ngantuk nih gue gitu kan, gue yang kayak, bahaya nih, gue mesti lebih sadar nih, nggak nyampe kampus, terus habis itu duduk di kelas analisa struktur bangunan. Gue inget banget tuh, itu kelas analisa struktur bangunan, terus gue duduk, terus habis itu entah kenapa gue keinget yang terjadi tadi pagi, gue yang kayak, gue autopilot, kenapa gue autopilot? Kalau gue enjoy sama apa yang gue kerjain, harusnya gue nggak autopilot. Iya, harusnya setiap hari itu hari baru. Hari baru dan happy terus. Iya. Harusnya setiap hari tuh gue ya enjoy. Harusnya gue nggak autopilot, gue yang kayak apa yang terjadi sama hidup gue ya. Nah di situ gue baru mikir. Nyari tahu. Dan gue mulailah mendevise plan gitu kan untuk membohongi orang tua gue dan gue cabut gitu. Dari kampus lagi. Ya. Jangan ditiru. Ditiru. Tidak semua orang berhasil. Ya, jangan ditiru. Ya. Soalnya gue nggak pernah ngantor, jadi mungkin gue tidak tahu rutinitas seperti itu nih. Erwin masih sempat ngantor nih awal-awal. Yang rutinitasnya kan pasti gitu-gitu aja kan. Berulang. Nah, habis itu ketika gue cabut kampus kan gue akhirnya ngantor kan. Jadi kayak gue pergi dulu ke kampus ya. Di tas gue tuh seperangkat kemeja gitu loh. Jadi kayak gue ke pom bensin tuker baju. Terus habis itu jalan lagi ngantor gue gitu. Itu jadi rutinitas baru lagi sebenarnya kan. Tapi gue itu tuh beda. Ketika gue punya rutinitas ngantor, gue tuh punya goal. Gitu. Lu tahu mau ngapain. Ketika gue punya goal, gue jadi yang kayak, tiap hari menyenangkan nih. Seru nih tiap hari kucing-kucingan sama orang tua gue di rumah gitu. Gitu. Ya gitulah. Nah, jadi kayak pas gua akhirnya pindah jurusan lagi dan udah ke animasi pun orang tua nentang banget lah. Habis itu sekarang gua bermusik jadi YouTuber lagi. Ditentang lagi kayak lu sebenarnya mau jadi apa sih gitu loh. Lu bentar-bentar mau nge-YouTube, bentar-bentar mau ngomik lah. Walaupun sebenarnya ada duitnya. Mereka tahu lu menghasilkan. Masih tetap ada gitunya. Pada saat itu tuh mereka belum tahu ada duitnya. Dan pada saat itu. Dan pada saat itu gua juga belum tahu ada duitnya gitu. Ya wajar ditentang. Maksudnya lu belum tahu, nggak mungkin nggak tahu kan teman-teman udah mulai YouTube. Lah, pada saat itu kan era-era YouTuber tuh dibayar pakai respect dan passion gitu loh. Itu tuh era-era YouTube itu tuh belum ada yang endorse kayak sekarang. Itu era digital awal-awal tuh gitu. Tapi AdSense sudah ada. AdSense dulu belum ada. Belum ya? Pada saat itu belum ya? Belum ada. Jadi itu benar-benar AdSense yang orang yang terima AdSense pertama di Indonesia, kalau nggak salah itu Tara Arts, itu orang pertama. Iya. Nah, itu kita tuh belum ada AdSense. Pada saat itu tuh belum ya. Gue pikir YouTuber yang dulu memulai YouTube tuh dari awal tuh dapat sesuatu dari situ. Nah, akhirnya AdSense mulai masuk, habis itu mulai tuh. Nah, AdSense awal-awal emang gede. Nah, tapi buat gua pada saat itu AdSense gua belum segede itu. Habis itu kayak konsep endorsement kan masih sangat jarang pada saat itu. Pada saat itu. Kayak
agensi aja kan rata-rata masih agensi yang digital konvensional kan. Iya, iya. Digital tapi konvensional, lu paham lah yang kayak digital tapi kayak masih yang kayak Digital tapi baliho. baliho itu dia. Bentuknya doang digital, pakai flash disk, pokoknya pakai flash disk. Tapi tetap harus dipajang di depan mall. Nah, gitu masih yang kayak intinya Taman Anggrek lah gitu loh. Masih gitu lah itu digital tuh. Bener, gede banget lagi tuh layarnya. Iya. Selalu silo tuh lewat situ naik jembatan. Dia isi token berapa ya? Kayaknya nggak token deh Pak. Kayaknya kalau mall nggak token dah harusnya. Bunyi kan. Enggak itu pakai ini ada orang di bawah ada roda muter lari. Lari ya kayak hamster gitu ya. Ada banyak. Kayak film zaman dulu anjing. Oh iya, Nah, gitu itu ya. kan masih awal banget jadi kayak Padahal kalau dilihat-lihat kan dulu ya viewer lu gede-gede juga kan awal-awal yang Lumayan. konten lu. pas prank itu ya. Itu pas prank itu AdSense sudah ada akhirnya. Oh udah ya. Sudah ada, tapi pas gua yang kayak mau baru-baru nge-YouTube, abis itu baru-baru ya pindah ke jurusan animasi. Iya, iya. Itu tuh sebenarnya orang tua gua tuh belum tahu arahnya kayak gimana. Ini buat apa Ini ini? buat Ngapain? apa? Pertama-tama kamu beatbox, ini suara kentut bisa hasil apa gitu ya. Habis itu kedua kamu mau komik, lihat komik gue bilang katanya mana ada orang Indonesia baca komik Indonesia gitu loh kayak komik Indonesia apa? Katanya paling kan Benny and Mice. Benny gitu. and Mice. Benny and Mice. Mice, Benny and Mice gitu. Benny and Mice. Ya. Orang tua gue ngomongnya Benny and Mice Iya gitu. betul. Orang banyak yang salah ngira paling bener Mice. Mice kan. Nah, Mas Mice. ini Benny and Mice itu kamu mau bikin komik ya di koran Kompas Iya, gitu loh. iya. Itu kalau kamu bikin komik koran, nggak ada komik kayak One Piece gitu di sini belum Iya, belum ada. Belum Belum. ada. Dan sampai detik ini pun ternyata belum Belum ada. Belum banyak. Belum ada yang meledak banget lah. Ya, Lokal mah banyak udah bikin-bikin tapi nggak ada yang benar. so gede One Piece memang belum. Dan akhirnya kayak ada komik-komik yang terkenal seperti Juki kan, Faza. Iya, akhirnya shout out Juki, ya. Bang Faza bener, Faza Faza, Meong. abis itu kayak ya geng-gengan kosmik lah gitu Betul, gitu. betul, Ya. betul. Pionicon, dan Iya. gue tahu gue ngikutin juga yang Bener-bener. lokal-lokal. Karena lu suka ya. Karena gue suka ada Mas Weta Kartika juga, Iya, ada Mas Weta. sekarang ada yang go internasional Anwita Citria, banyak lah gue ngikutin teman-teman gue juga. Dan pada saat itu kan apalagi Iya, orang tua orang kita tua. dan orang tua Cindo tuh kan rada beda ya. Iya betul Bener, sih. bener. Mereka di otak mereka adalah lu kalau mau jual produk ya dagang, ada produknya. Produknya ada, Iya. jelas orang butuh, Iya. lu jual. Lu jual, bukannya kayak produk lu ciptain dari kepala lu keluarin sebagai karya gitu loh. Lu jual karya apa gitu. Kayak katanya kayak mereka tuh nggak setuju unless gue tuh prodigy gitu loh. Unless gue tuh yang kayak emang dari umur 8 tahun gue yang kayak Iya. gitu loh, jadi gitu loh. Lu tau gak sih? Karena kalau gue adalah orang yang seperti itu, Iya. mereka setuju. Kecuali emang dari dulu lu ini anak kayaknya bisa nih bikin Gucci antik nih. Iya, Mulai bikin Gucci gitu kan. ya kan? Nah, tapi karena enggak, ya kan? Iya, iya. Ya gitulah kurang lebih. Jadi ya pada saat itu pun gue juga ya berusaha, gue tunjukin keseriusan gue hustling, gue kerja di PRJ sebulan, abis itu gaji gue pakai untuk beli pen tablet gitu loh. Emang buat biaya lu bekerja untuk membiayai karya. Iya. Semangatnya sebenarnya semangatnya Panji banget ini. Iya, Cuman hip hopnya lebih bener. Gue respect Panji loh. Tapi lu tahu pas Panji nge-rap kan? Tahu banget Gak apa-apa, emang jelek. Gak apa-apa udah. Bagus bro, Panji bro, angkat tanganmu untuk Nggak, Indonesia. sorry, jelek bagus relatif, cuman emang gak laku aja. Benar. Ya, Nggak jelek, nggak jelek. semua ada pasarnya. Iya nggak jelek. Kan Nusantara Rap kan. Nusantara. Nusantara. Gue tahu nama albumnya Nusantara. Betul, ada Anjir. itu Nusantara Rap tuh album ke-5. Kelima. Nah, lu nggak tahu kan 1 sampai 4. Enggak. Ini lu lagi bercanda kan? Mas Panji albumnya ada 6. Keren bang. Keren Panji. Masih ada nggak albumnya di sini? Gue satu aja belum. Masih ada nggak albumnya di sini? Hah? Habis ya? Oh, Habis. sold out loh. Enggak dibagiin Oh. ke pengunjung yang datang ke sini. Terus sampai akhirnya di tahap apalah lu berhasil ngeyakinin nyokap lu? Nyokap gue mau udah yakin sama gue dari dulu. Keluarga besar. Keluarga Masalahnya di besar. keluarga besar. Sampai titik kayaknya gue kan kabur dari rumah ya. Serius? Enggak kabur kayak. Jadi pelan-pelan gue kayak aku nginep di rumah temen 3 hari, Nggak pulang, seminggu, nggak 2 minggu, pulang. 2 bulan lama-lama tidak pulang lagi gitu loh. Ah. Nah, jadi kayak gue pengen itu gue nggak pulang itu lebih kayak gue pengen pulang jadi orang gitu loh. Pulang-pulang gue kayak Udah sukses. gitu loh. Gitu. Mobil udah yang itu deng det Iya. Kayak deng det. kayak kungkung popo masuk ke sini gitu. Tapi kungkung popo, tapi mobilnya hip hop, Iya. tapi nyuruh kungkung. Kayak angkut kursi rodamu ke sini gitu. Sebelum kungkung popo meninggal. Ya, gitu. Gue kayak mikirnya tuh gitu, ya kan. Tapi ternyata dunia tidak berjalan semulus itu. Iya, ya iya. kan. Itu kan ambisi anak muda. Iya. Ya kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Dan pas gua ya sekali-kalinya tahun baru Imlek gua balik, pas gua balik
sebenarnya kayak mereka ngelihat gue kayak secara level gue tuh udah naik gitu. Udah bertumbuh lah. Udah bertumbuh, habis itu kayak gue muncul ya mungkin lebih glow up, baju gue lebih bagus, habis itu tata cara ngomong gue lebih dewasa lah menurut mereka. Soalnya mak gue selalu ngomong gitu, kata kamu tuh sekarang udah grow lah, udah gini, Lebih dewasa. udah mama udah bangga lah sama kamu gini. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak belum gitu loh. Gue masih juga malu. belum puas. Ya gue belum puas, gue masih malu gitu loh. Gue belum jadi kayak Raditya Dika gitu loh, ya kan? Nggak harus kok. Kenapa harus jadi Enggak, Susah juga Cina jadi Batak susah. susah. Meskipun sama-sama Medan ya. Iya betul. Bener Betul, lah ya. betul. Tapi maksud gue ya, gue tuh belum sukses itu. Iya, Nah, iya. Jadi kayak gue itu tuh pengen gue datang tuh yang kayak, ini gue buktiin nih, gue balik-balik tajir gitu loh. Gue mikir tuh gitu. Tapi ya in a way sebenarnya kayak dari kejauhan rupanya mereka diam-diam tuh memandangi gue, kata mak gue. Mantau lah intinya. Mantau nih anak ngapain sih, anak hidup gak sih gitu loh. Dan dari situ tuh mereka lihat kayak, oh lama-lama kayak ini orang, oh bisa ganti HP, oh ini orang, ini anak bisa build PC sendiri, oh ini anak bisa manggung di depan. Gue kemarin manggung, fotonya tuh di depan manggung Ribuan orang. depan 30.000 orang. Habis itu mereka tuh yang kayak, oh Udah sampai sini pencapaiannya. nah jadi ada satu hari di mana gue datang ke orang tua gue dan mereka tuh ngomongnya juga udah agak beda. Mereka udah nggak ada penentangan gitu. Iya. Dan ketika gue cerita udah nggak ada penentangan, habis itu di detik itu gue yang kayak, oh ya tampaknya gue oke gitu loh. Tinggal diterusin Iya, aja. tinggal konsisten. Ya tampaknya gue oke gitu loh. Dan ketika di situ tuh gue yang kayak, oh ya ini gitu loh. Tapi ya kalau lu tanya di awal ditentang parah gitu. Iya sih, soalnya kan ya itulah nggak umum lah. Maksudnya profesi-profesi entertainment dengan Cina tuh kayaknya Ya gue tuh dia aja disuruh pulang berapa kali ke Palembang sama orang tuanya. Oh lu orang Palembang? Palembang. Sumatera. Sumatera Pride bro. Sumatera. Bro, panas kita. Bener. Wong kita galuh. Oh Iya. gitu galo. Awal-awal merintis lah dia sama lah Iya. lagi struggle-nya, karir belum jelas arahnya. Benar. Ya orang tuh Suruh pulang udahlah jaga balik toko. aja Bener. ngurusin toko mama udah tua gitu. Gitu. Nah, ya Nggak pasti mau sama-sama rebel lah. dia rebel. Ya kan? Ya kan kayak bisa kok dikit lagi aja Iya. gitu. Masih banyak sih. dikit lagi. Ngomongnya sih dikit lagi tapi kayak ini panjang ini. Iya. Dikit lagi perasaan udah 10 tahun lu ngomong dikit lagi. Kayak lama juga nih gitu kan. Lama. Ya kurang lebih sama lah. Gitu. Tapi sekarang ya mendingan lah, sekarang ya lebih oke. Lebih baik, yang penting dikasih Benar. lihat pertumbuhannya aja lah, kelihatan kan pertumbuhannya kan. Kayak mereka udah bohwat juga sih kayaknya. Mereka mau ngomong apa lagi udah tua gitu. Tapi lu berarti sekarang gini, kalau kita ngomongin soal pekerjaan, berarti pemasukan utama lu paling gede dari musik atau justru masih dari YouTube? Pemasukanku paling gede sekarang itu tuh Maksudnya yang menghidupi lu nih sekarang nih. Kan biasa kan ada kayak, oke gue stand up komedian tapi mungkin pemasukan utama gue bukan dari stand up. Benar. Dari konten bermotor. Mungkin gitu. Kalau lu dari musiknya atau dari YouTube-nya? Nah, kan gue bilang kan tadi referensi gue adalah hometown Caca ya. Jadi semua keran tuh gue buka. Semua keran tuh gue buka pap. Nah, jadi gue itu tuh ya live streaming iya, YouTube juga ngincer AdSense iya, ngincer endorsement dari social media juga iya, Instagram. Semuanya lah. Habis itu musik juga iya, gue puter. Habis itu di musik gue tuh nggak cuman nge-rap doang, tapi kemarin tuh gue sempat dapat job songwriting gitu kan. Oke. Songwriting buat orang, gue buka juga, terus produce buat orang, gue buka juga. Nah, habis itu ya gue belajar producing juga. Habis itu kayak gue buka lagi keran kayak ada yang ngajakin bisnis apa secara low key orang nggak tahu gue bisnis apa gitu kan. Pergerakan Selama masih masuk akal, ya, lu seberapa masuk akal dan legal gitu kan. Ya, lu ikutin aja ikutin dulu. aja kayak pergerakan bawah tanah aja kita gitu loh. Ya kan, ini ada Kang Tau apa kita buka gitu. Intinya ada Kang Tau gue gas pasti gitu loh. Iya. Ya Palu Gada. Anjing Palu nih, Gada. ini Kang Tau bahasa yang ini banget ya, yang orang mungkin tahu bahasa aja cuan. Kang Tau is the real OG. Bener. Kang Tau. Emang nggak ada yang ngomong Kang Tau? Orang sekarang taunya kan apa ini ada cuannya. Enggak, kayak ada tender gitu loh ya sebutannya. Iya, kalau Kang Tau tuh kayak lebih OG gitu, kayak lu nyebut sesuatu jarang banget sesuatu yang Kang Tau anjing. benefitnya gede tuh Kang Tau gitu. Iya, ada Kang Tau apa Cari gitu. Kang Tau lah kita. Iya, cari-cari Kang Tau. Jadi kayak iya. gue gitu juga, jadi kayak gue cari-cari Kang Tau ya. Maksudnya kayak jatuhnya kayak apa yang bisa kita kulik bareng lah gitu. Iya. Oh, ya berarti mirip-mirip lah ya. Emang kalau udah di dunia kayak gini emang semua keran dimaksimalin aja ya, Dimaksimalin buka aja. dulu aja. Dan akhirnya ya, maksudnya puji Tuhannya adalah makin kesini makin banyak yang bisa kayak nih kayak ini udah gede nih, gue tutup yang ini deh nggak apa-apa. Iya. Biar Jadi gua waktunya habisin ke yang gede aja. Iya. Benar. Gitu. Masuk akal. Gitu. Tapi lu kalau streaming game gitu, duitnya dari apa? Kayak Twitch gitu-gitu kan, kalau Twitch itu kan disawer kan? Iya.
Gue di YouTube juga sama kok. Oh, sama ya? Pakai Saweria. Ada Saweria. gue pakai Saweria dan juga Saweria juga fun fact juga itu kan yang bikin kan gue kenalan gue. Jadi yang pertama kali coding Saweria kenalan gue dan Saweria itu pas dia beta testing itu juga gue bantuin gitu loh untuk beta testing sama teman-teman dan ya jadi bisa dibilang kayak gue live streaming juga udah lama tapi baru meletek sekarang juga gitu. Jadi kayak gue live streaming game dan memang gue dari kecil juga kebetulan memang gue bukan berkiprah ya, gue tercebur lah dalam pop culture juga. Jadi tidak hanya musik tapi gue secara holistik lah gue tercebur dalam pop culture. Jadi gue gamer banget tapi ntar kalau ngomong gue gamer banget, segamer apa lu gitu? Gue ngerti maksudnya lu main game tapi lu bersosialisasi gitu kan maksudnya kan ada yang gamer tidak bersosialisasi. Ada. Maksudnya itu kan umum. Saya juga gamer yang bersosialisasi. Gua nginep di warnet tuh hal yang biasa kali. Paket malam 10 jam. Even double XP di game tuh bisa nginep 2 hari gua. Itu dia brother. Iya. Dan Indomie warnet gini Indomie warnet sama ini apa ale-ale dingin. Itu rahasianya di panci busuk ya mereka tahu. Iya, yang udah Indomie berapa kali nggak diganti. Akhirnya nggak pernah ganti anjing. Bener. Jadi gue main game kan udah lama banget kan. Jadi kayak ini tuh sekarang gue lagi mengalami full circle gitu loh. Jadi kayak game-game yang gue mainin masa kecil, brand-brand yang gede-gede sekarang lagi bekerja sama gue. Jadi kayak kemarin gue baru bekerja sama Sega. Anjir, keren banget. Untuk campaign game launching Atlus, di game dari Atlus yang bikin Persona. Iya, Persona. Metaphor Fantasio kemarin, habis itu ada Yakuza series. Kemarin gue juga eksekutif produser datang ke sini dari Jepang, launching di sini. Terus gue ngomong secara langsung, thank you udah mengubah hidup gue kalau gue nggak main game lu, gitu-gitu. Gue ngomong ke produser langsung. Habis itu ada Sega tadi, Sonic juga masuk kemarin. Iya. Kita main Sonic dari kecil kan. Sonic dari kecil. Kan habis itu gue sekarang bisa live streaming game Sonic gitu kan. Dan gue dibayar untuk itu, gue yang kayak what the hell bro gitu kan. Ini kan kehidupan macam apa ini? Iya, surreal banget gitu loh. Maksudnya kayak ini kan passion gue gitu kan. Jatuhnya kayak Arya lah gitu loh. Iya, dia bisa anjing itu agak anomali juga sih. Anomali kan? Dari One Piece bangsat. Ya kan? Bisa hidup, menikah, sekarang punya anak, tinggal di Bintaro. Mantap kan? Nah, jadi top of mind dia, udah One Piece top of mind dia udah. Tato dia One Piece semua. Nah, gila itu. Gua salut banget sama dia emang. Jadi kayak bisa dibilang ya, Sega abis itu kemarin Monster Hunter Wilds launching, gua representasi salah satunya representasi Indonesia buat Capcom. Untuk kayak mainin. Siapa aja tuh kan yang main Monster Hunter kan banyak. Radit aja main Monster Hunter kan. Tapi yang kemarin jadi representasi buat Capcom dari Indonesia tuh gua. Yang paling gedenya tuh Hans Rattlesnake The Zoomers. Habis itu ada VTuber, Vio sama Okemudin. Nah, Okemudin tuh dia sekarang reviewer RTX 5090 dia udah punya belum ada di Indo. Nah, gitulah. Nah, habis itu Capcom, Sega. Nah, kemarin tuh gue sekarang lagi main Suikoden. Anjing lawas. PS1 itu. Nah, Suikoden kan yang PS1 kan Suikoden 1 sama 2. Kan di remaster kan. Betul di remaster. Sama kayak FF7 kan. Gue dapat game dari Konami. Anjir. Jadi kok gue di email dikasih game dari Konami. Yang ini apa yang di remaster? Di remaster. Suikoden 2. Iya, gue mainnya di PS5. Anjir. Jadi kayak maksud gue adalah kita kan udah umur kerja, kita beli bisa gitu loh. Betul. Tapi untuk dikasih gamenya sama developer langsung itu kan something different gitu. Benar. Ya kan? Anjing. Jadi kayak ada ya Suikoden baru ya? Ada Suikoden baru. Nah, bentar gue nonton deh. Jadi kayak gue sekarang tuh ngerasa ya gue buka kaki di live streaming gaming sekarang lagi oke. Habis itu gue juga bermusik juga. Nah pas gue bermusik juga gue sadar gue tuh cari mati coy. Hip hop genrenya di Indonesia paling kecil. Iya. Ya kan secara data nih ya. Genre paling kismin lah bisa dibilang gitu. Habis itu gue rapnya Cina pula. Gimana siapa yang mau denger gitu kan. Double minority. Iya, jadi double minority sampai triple. Bikin lagu judul Gongsi Facai kurang menggambarkan Chinese apa biar kayak lagu Jamrut diputer tiap Imlek. Nah, itu bucket list gue bikin lagu Imlek gitu loh. Jadi lagu top hits Imlek udah pasti diputer. Biar enggak kongsi. Ya itu kan yang klasik. Iya, itu kan mulu. Tetap itu kan yang tradisional. Tiap Imlek pasti kedengeran itu anjing. Nah, jadi kayak maksud gue kayak meskipun gak viral sekarang, siapa tuh tahun depan, siapa tuh tahun depan. Momentum kita gak ada yang tahu kan. Yang penting dibikin dulu, ntar suatu saat ada aja yang nge-up, tahu-tahu gede, udah. Siapa tahu. Investasi lah. Bener. Gitu. Jadi kayak secara musik pun kayak gue sadar gue itu tuh panggungan gak banyak, tapi kayak gue di musik pun gue buka kaki lagi. Jadi kayak meskipun selain gue nge-rap, gue juga nge-MC buat DJ. Jadi kalau lu ke klub gitu kan ada kayak tahu gue. Kayak 1,
Memeriahkan. Hypeman. Ya, Gua naikin Hypeman hype juga. bener, naikin hype. Nah, dari naikin hype itu gue juga yang kayak ikut temen gue manggung di Singapura. Gue manggung di salah satu acara di Singapura namanya Waterbomb, gue nge-MC buat temen gue Sick. Nah, Sick itu tuh, tahu Waterbomb kan? Nah, bukan yang di Cikarang ya. Bukan yang di Cikarang, beda. Bukan yang di Pik juga ya. Bukan yang di beda. Lu Waterbomb tahu, saya baru berenang sama keponakan kemarin. Ini kalau misalnya yang suka Korea pasti tahu Waterbomb. Tahu nih Dia pasti tahu. Korea banget. Jadi gue kemarin tuh manggung di Singapura, gue tuh MC-in buat Sick. Nah, Sick itu tuh dia tergabung bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Jadi tergabung dalam label Barong Family. Sick itu tuh dia dulu banget dia produce buat Brian juga sempat. Nah, jadi si Sick. Nah, jadi Sick itu main hardstyle gitulah. Jadi bayangin jam manggung kita tuh sore setelah jadi kita turun itu si siapa Sorn naik. Ya kayak Sorn naik, habis itu Sorn turun berapa saat. Jadi bayangin gua pada hari yang sama itu sore gua malamnya CL. L siapa? CL21. CL21 gitu. Terus di hari sebelumnya ada J Park gitu loh. Jadi kayak gue di satu festival yang sama. Jadi gue kayak nggak cuman rap doang ya, gue ada kiprah di EDM juga gitu. Jadi bisa dibilang gitulah. Iya banyak juga berarti kerannya udah ya. Lumayan. Dan sekarang ini tuh gue sama teman-teman gue kita itu sedang ngerunning satu label bareng namanya Satu Tone. Satu Tone. Jadi Satu Tone itu adalah multi label sub label dari Sun Eater gitu. Jadi Sun Eater tuh punya sub label Sun Eater, Satu Tone. Nah kita itu Satu Tone. Itulah yang nge-publish lagu lu itulah. Yang nge-publish lagu gue sekarang. Nah kita bertiga, gua, Gerald Liu dan Heyakim. Gerald Liu itu tuh ex-WG dulu, Weird Genius. Yang Perfect Pitch. Ya. Nah dia yang kepalanya, bos yang bikin labelnya. Dia bikin label, jadi jatuhnya gua anak label dia gitu. Iya. Kita bareng-bareng. Anjir, the real apa aja sikat dulu Iya, dah gitu. The real disikat dulu aja semua ya, gokil juga sih. Bisa nggak bisa urusan belakang lah gitu. Yang penting, iya. Ya kurang lebih gitulah. Tapi semangatnya emang semangat hip hop banget sih. Iya, Hustle banget, hustling Hustling, aja bro. apapun. Kayak nggak hip hop juga sih kayak. Ya iya sih hip hop. Semangat hip hop kan Iya. gitu kan, hustling Siapa yang aja. kemarin namanya? Hazel. Dia juga gitu kan, dia kerja ngebiayain buat beli mic, beli alat, nge-build buat nge-mixing, dikit-dikit itu. Seneng gua sama semangat-semangat gini tuh kayak ngeliat orang anjing keren nih, dah lu emang pantas sih kalau sukses gitu. Nggak, soalnya kayak gue mikir kayak sesusah-susahnya hidup gue sekarang nggak susah hidup gue dulu gitu. Kayak dulu pas gue masih ya agen asuransi, jual voucher tengah jalan, gue nggak punya tempat tinggal, nomaden, numpang-numpang di kosan temen. Terus habis itu gue nggak punya duit sama sekali. Itu kayak sekarang buat gue kayak ini nice gitu loh. Nyaman gitu. ya kalau dibandingin dulu ya. Kayak kalau misalnya menurut gue kayak kalau untuk konten kreator kalau ngeluh kayak aduh hidup kita susah banget, kita mesti unboxing ini besok, kontol gitu. Cuman buka loh. Iya. Cuman buka kok bisa ngeluh capek. Goblok banget gitu loh. Ya, bener. Aduh gue mesti nge-review ini besok, review. Anjing gitu loh. Lu di studio AC ya, dingin, ada kru yang bantuin. Ya enggak usah banyak bacot deh gitu loh. Iya benar. Bersyukur memang bersyukur. Benar. Harus bersyukur. Menarik sekali. Tapi ini gue spesifik ke streamer game itu mesti emang banyak bacot ya. Tergantung persona yang dibuat lah, tergantung persona yang dibawa. Kan tergantung personality. Lah, kalau ngelihat orang main game kalau streamer yang nggak ngomong kayak Dead Air gitu nggak? Orang masih akan stay nonton gitu? Kadang-kadang ada streamer yang jarang ngomong tapi ganteng banget atau cakep banget misalnya. Jadi intinya kayak tergantung persona yang dibawa aja. Atau kayak jarang ngomong tapi sekali ngomong tolol banget gitu loh. Tergantung persona yang dibawa. Jatuhnya kayak persona-persona. Kenapa? Enggak, di kepala gua ada orang nggak pernah ngomong, sekali ngomong tolol tuh kayak bawaan jagung gitu, nggak nyambung aja, tolol kan, nggak ada konteks kenapa kos kaki digunting-gunting gitu. Kayak Vlogscoop. Out of nowhere aja, jadi diam gitu. Aku tidak minum jamu. Kucing ngucir kodok-kodok sombong. Saya aja jadi takut, sombong gila semuanya ya. Lucu banget aja Vlogscoop brengsek. Nah kayak gitu-gitu, tergantung persona. Jadi kayak ya kayak jatuh pelawak di TV lah. Kayak si Desta ini ngapainnya, dia straight gaya siapa, Ajis Gagap ngapain, Haji Bolot gimana. Dia kan nggak beneran bolot dan gagap. Betul. Iya benar. Ya kan, maksud gue kayak sama kayak gini kan, jatuh kita kan kalau live streamer tuh jatuh kita kayak punya siaran TV sendiri gitu. Iya, orang ya emang pengen nonton lu. Ya, kalau gue kebetulan ya lumayan bawel, tapi gue mendapati ada banyak kok yang nggak begitu bawel dan
works juga. Itu tergantung gimana pembawaan kita aja. Kayak semua ada pasarnya lah. Iya. Kalau gue sih gue nggak tahu, gue kan cukup sering nontonin orang main game di YouTube, tapi bukan nontonin orangnya, emang nontonin gameplaynya. Gue malah lebih suka yang no komentari, tau nggak sih ada yang orang suka bikin video no komentari, gue tuh pengen nontonin gameplay, oh gini gitu. Oh ternyata walkthrough-nya kayak gini, dia quest-nya nyelesainnya kayak gini, gitu-gitu. Dan kadang-kadang ada orang yang suka pengen ditemenin sambil ngapain. Jadi dia sambil ngapain ada white noise gitu loh. Iya, tahu. Jadi dia sukanya orang yang nggak terlalu bacot. Yang nggak terlalu bacot, yang bacotnya seperlunya doang ngejelasin sesuatu yang terjadi. Yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Nah kalau gue kan penting nggak penting semua gue bacotin semua gitu. Yang nggak penting gue bikin penting, yang penting gue bikin nggak penting gitu. Yang penting ngomong bukan ngomong yang penting. Benar. Ya gitulah. Nah jadi semua tuh tergantung. Ya berarti kalau untuk orang baru yang mau mulai jadi streamer game, berarti peluang akan ada ya dalam tanda kutip cuannya lah dari sawer-sawer kayak gitu doang. Ada dari ya tentu saja dari donasi secara langsung. Habis itu juga ada AdSense, habis itu ada YouTube membership juga. Habis itu ada ya deal dengan brand itu juga masih ada. Ya tipikal kayak Instagram aja sebenarnya, kurang lebih sama. Cuman isi kontennya aja yang beda kali ya. Ini main game gitu. Nah, ya kurang lebih sama aja. Live Instagram juga lu pasti ada rate-nya gitu kan. Nah, ini kurang lebih sama aja, cuma bedanya ya ini live streaming. Dan ya gua kan live streaming memang mostly game karena memang gue suka main game. Nggak di live streamingin pun gue tetap main game sebenarnya. Betul, jadi mendingan ngelakuin sesuatu yang disuka, jadi nggak ada capeknya. Ya jadi kayak might as well gitu loh menurut gua. Nah tapi ya gue juga kadang-kadang ada kayak free talk, kayak ngobrolin tentang topik sesuatu. Kadang-kadang gue juga bikin segmen kayak hip hop, radio hip hop gitu loh, ngundang rapper lokal dateng gitu. Itu live streaming berarti? Live streaming semua live. Jadi kurang lebih gitulah. Nah jadi kalau misalnya lu mau coba live streaming, live aja dulu gitu kan, nggak tahu. Iya pengen penasaran gitu. Coba aja dulu. Tapi ya banyak orang-orang yang memang apa ya masuk terus mereka mengharapkan sesuatu yang kayak instan gitu. Jadi kayak benar. Tadi gue nyebut tagline brand gitu ya tadi. Ya memang sebenarnya untuk bikin sesuatu itu kan harusnya semangatnya dimulai dari yang suka dulu kan. Biar tidak ada bosennya. Benar. Kalau dari awal masuk mindsetnya nyari duit, begitu di jangka waktu tertentu lu nggak dapat duitnya, berhenti pasti lu. Ya kayak stand up aja banyak betul, banget makanya soalnya setahu gua, lu main game juga paling kan game-game Candy Crush. Itu bisa di streamer gak? Ada yang nonton gak sih? High Day. Ada yang nonton gak sih? Last War. Tinggi lo Last War lo udah levelnya. Susu. Enggak, baru level 21. Oke. Gue tiap malam main Monster Hunter World sama Dilampros anjir. Dia tiap kali dia ngomong kayak Last War. Iya kan dia iklannya kan. Last War. Makan Surya Insomnia brengsek. Iya, kayak Surya Insomnia, lu bisa stop gak? Kayak abis Dilan gue kira udahan gitu. Ada lagi ya. Iya. Penasaran download keterusan sampai sekarang. Bisa stop gak ya? Tapi game apapun akan kemakan aja. Ada pasarnya pasti. Ada pasarnya. Jatuhnya kayak bahkan ada teman gue yang spesialis game bocil. Enggak, karena gini kayak gak ada kegiatan. Kadang kan kerjaan nulis emang. Nah kadang jeda nulis itu anjing ngapain ya gitu. Kalau gak berkegiatan tuh ngerasa kayak anjing ngapain ya gue gitu. Kadang bingung. Temen gue bahkan ada yang spesialis game bocil. Jadi dia namanya Sida Ivan. Jadi dia itu main Subway Surfer. Oh, serius gua, dia main Subway Surfer, abis itu dia mainin yang tau gak sih yang acapella, yang musik-musik nah itu di streamingin gitu loh. Maksud gua semua tuh menurut gua ada pasarnya, ada niche sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau ngapain, ya silakan gas aja. Dicoba aja dulu. Ya, kalau nggak dicoba lu nggak tahu karena jatuhnya gua juga bikin radio hip hop kan, gue bikin namanya Jumat Hip Hop gitu. Setiap hari Jumat gue kayak bikin playlist hip hop baru untuk kayak nih hip hop tuh nggak cuman yo gitu. Karena ketika kita ngomong hip hop di sini kayak lu ngapain? Oh gue rapper. Wih yo. Enggak semua rapper yo gitu kayak udah enggak ada yang yo gitu loh. Oh gitu loh. Yo, Erwin is in the house yo. Kayak yang orang pikir tentang hip hop tuh yang kayak bawa boombox gitu. Gitu. Udah enggak kayak gitu gitu loh. Iya. Nah, jadi kayak ketika gue bikin itu live stream pertama gue bikin segmen itu isi chatnya adalah abang tahu nggak sama
ACD Kon. Ya gitu gue aduh gini kan. Tua banget. Abang pernah denger Psychoji enggak? Pernah denger Psychoji enggak? Tuhan, pertanyaan apa itu anjing? Anjing. Kesel gue dengernya gitu loh. Sama kayak gue nanya gini, ini kan ada Korea Bu di sini kan. Ya, oh, lu tahu 21? Kan konyol pertanyaannya. Ya pastilah. Kayak lu dengerin ini enggak sih? J Park gitu. Kayak gitu. Gitu kan? Iya benar. Kayak yang kayak gini loh. Oh, lu wibu. Naruto baca. Gitu loh kayak tolol ini. Gak usah ditanya gitu loh. Pasti, udah pasti. Abis itu berusaha, oke, lu Naruto tahu berusaha di-eji-ejiin. Jujutsu Kaisen? Oke. Chainsaw Man gitu. Kaiju number 8 gitu kan. Abis itu mulai di pro ya gitu-gitu doang. Jadi gue ngerasa kayak anjir seawam ini ya. Maksudnya kayak orang-orang awam bener-bener seawam ini nggak tahu hip hop segitunya. Makanya gue bikin di situ ya gue bukan edukator hip hop juga tapi kayak gue melakukan yang lu suka aja sebenarnya. Melakukan yang suka aja gitu. Anjir. Lagu terbaru lo apa sekarang udah nih? Terakhir itu tuh Kongsi Facai. Yang featuring Toxic Death sama lagu gua yang terakhir featuring itu sama Teenage Death Star. Ya, jadi Teenage Death Star featuring gua. Jadi Teenage Death Star kemarin tuh bikin kompilasi. Keren juga hip hop amat. Seru ya? Kayak gua juga bro. Satu kompilasi. I got Johnny in my head. Nggak ngerti deh, bukan anak musik. Bukan. Aneh bro, orang dengerin Jackie Chan di mobil tuh aneh menurut gue tetap. Apa Cikaiwo? Anjing bener. Nggak ketemu temennya. Anjing ketemu temennya. Temen gua nih. Temen gua bro. Cikaiwo. Oke lah kalau gitu, terima kasih David Beat sudah main ke Pachinko ya. Terima kasih banyak sudah mampir. Akhirnya Erwin ketemu temannya. Terima kasih. Terima kasih juga Skoci yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe juga boleh kalau pengen. Ya seperti biasalah, komen aja mau ngundang siapa lagi, Koko dan Cici untuk kita aja ngobrol di sini. Sekarang kita berkenalan dan belajar hal baru dari Koko Cici ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Thank you.